Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koril Aina dari program studi Tadris Bahasa Indonesia kelas TBIN B. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah linguistik. Saya akan menjelaskan mengenai objek linguistik bahasa yang mencakup pengertian bahasa, fungsi bahasa, dan hakikat bahasa. Kita mulai dari pengertian bahasa. Apa itu bahasa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Oleh karena itu, bahasa bisa disebut juga sebagai salah satu sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia. Berbahasa merupakan hal yang penting karena dengan berbahasa manusia dapat berinteraksi dan saling berupaya untuk saling memahami. Nah, bahasa juga dapat membentuk suatu kebudayaan ataupun sebaliknya. Maka dari itu terciptalah ragam bahasa yang ada di dunia. Fungsi bahasa. Bahasa memiliki beberapa fungsi yang sangat penting dalam interaksi manusia. Fungsi bahasa juga mencakup kemampuan untuk membangun hubungan sosial, mentransfer pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya, serta menciptakan identitas budaya. Selain itu, bahasa juga dapat digunakan untuk mempengaruhi orang lain melalui persuasi dan menyampaikan emosi. Secara keseluruhan, bahasa berperan sebagai alat komunikasi yang kompleks dan sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahasa memiliki beberapa fungsi yang penting dalam kehidupan manusia, antara lain yaitu komunikasi. Komunikasi berfungsi utama sebagai alat komunikasi yang memungkinkan individu atau kelompok menyampaikan ide, perasaan, dan informasi kepada orang lain. Yang kedua yaitu ekspresi diri. Bahasa memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan identitas mereka sendiri, memfasilitasi pemahaman diri dan interaksi sosial. Yang ketiga yaitu pemikiran dan konsep. Bahasa membantu dalam pembentukan pemikiran dan konsep abstrak. Proses berpikir tersebut seringkali terkait erat dengan kemampuan berbahasa. Yang keempat yaitu pemahaman dan pembelajaran. Bahasa memainkan peran kunci dalam proses pemahaman dan pembelajaran. Melalui bahasa, pengetahuan dan informasi dapat ditransmisikan dan dipahami. Yang kelima yaitu pertukaran budaya. Bahasa juga mencerminkan dan membawa nilai, norma, tradisi, budaya. Ini memungkinkan pertukaran dan kelangsungan budaya dari generasi ke generasi selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu sosialisasi. Bahasa membantu dalam proses sosialisasi, memungkinkan individu untuk berinteraksi secara efektif dalam masyarakat dan memahami norma-norma sosial. Nah, fungsi-fungsi ini menciptakan kerangka kerja yang kompleks untuk interaksi manusia dan memainkan peran sentral dalam perkembangan dan pemeliharaan kehidupan sosial. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang hakikat bahasa. Nah, hakikat bahasa ini melibatkan kemampuannya sebagai sarana komunikasi kompleks yang memungkinkan manusia untuk menyampaikan dan memahami ide, perasaan, dan informasi. Bahasa bukan hanya sekedar kumpulan kata-kata, akan tetapi juga mencakup struktur bahasa dan konteks budaya. Ini merupakan aspek inti dalam ekspresi diri, pembelajaran, dan interaksi sosial manusia. Hakikat bahasa juga mencerminkan dinamika budaya dan evolusi manusia, memainkan peran penting dalam membangun hubungan dan pemahaman antar individu serta kelompok.
Bahasa adalah alat yang sistematis untuk menyampaikan gagasan, perasaan dengan memakai tanda-tanda, bunyi, gestur yang berkaitan dengan mimik atau tanda-tanda yang disepakati yang mengandung makna yang mudah dipahami. Beberapa ciri hakikat bahasa sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahasa sebagai sistem. Bahasa sebagai sistem dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Selanjutnya, bahasa sebagai lambang. Merujuk pada peran bahasa sebagai simbol atau representasi dari identitas, budaya, dan nilai-nilai suatu kelompok atau masyarakat. Nah, dalam konteks ini, bahasa dapat dianggap sebagai lambang yang mencakup lebih dari sekedar kata-kata, melibatkan warisan budaya, tradisi, dan pemahaman bersama di antara anggota suatu kelompok dan berbicara bahasa tersebut. Yang selanjutnya yaitu bahasa adalah bunyi. Nah, pernyataan ini merujuk pada sifat dasar bahasa yang melibatkan elemen bunyi atau suara. Bahasa memang sering dinyatakan melalui bunyi yang dihasilkan oleh ucapan kata-kata dan frasa. Dengan demikian, bunyi memainkan peran penting dalam pembentukan dan ekspresi bahasa. Selanjutnya, bahasa itu bermakna. Benar, bahasa memang memiliki dimensi makna yang sangat penting. Makna dalam bahasa tidak hanya terbatas pada arti kata-kata secara leksikal, akan tetapi juga melibatkan konsep, nuansa, dan konteks. Proses komunikasi yang efektif melibatkan pemahaman makna yang kompleks dari kata-kata dan bagaimana mereka berinteraksi dalam kalimat atau wacana. Selanjutnya, bahasa itu arbitrer, artinya mana suka, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan itu tidak wajib dan bisa berubah sewaktu-waktu. Selanjutnya, bahasa konvensional, artinya menggunakan lambang bunyi untuk suatu konsep tertentu berdasarkan kesepakatan antara masyarakat pemakai bahasa. Selanjutnya yaitu bahasa produktif. Maksudnya, meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas. Yang terakhir yaitu bahasa itu unik. Nah, setiap bahasa memang memiliki keunikan tersendiri, artinya mempunyai ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.